Bayangkan, kamu baru saja kehilangan segalanya. Orang yang kamu sayang pergi, bisnis kamu bangkrut, kesehatanmu menurun, dan masa depan terasa gelap gulita. Di saat seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Romawi paling berkuasa di dunia, Marcus Aurelius, sudah kenyang meminum penderitaan yang jauh lebih brutal dari kegagalanmu saat ini. Napasnya sesak bukan hanya karena beban mahkota, tapi karena ia harus menyaksikan 8 anaknya mati. Melihat sahabat karibnya berbalik menjadi musuh demi merebut tahtanya, dan dipaksa memimpin peradaban yang sedang sekarat di atas tanah, yang membusuk akibat pandemi mematikan. Dunianya kiamat lebih dulu. Namun di atas puing-puing kehancuran itu, dia tidak hancur. Di tengah penderitaan terbesar dalam hidupnya, dia menulis catatan yang sampai sekarang masih mengubah jutaan manusia. Hari ini, kita akan membongkar cetak biru mental sang kaisar, agar kamu bisa menggunakannya sebagai senjata untuk bangkit kembali. Banyak orang mengira bahwa para filsuf Stoik adalah orang-orang yang hidup santai di menara gading tanpa masalah nyata. Itu salah besar. Marcus Aurelius adalah kaisar kekaisaran Romawi. Dia memiliki segalanya, namun takdir mengujinya tanpa ampun. Sepanjang hidupnya, dia kehilangan 8 anak kandungnya yang meninggal di usia muda. Dia dikhianati oleh Avidius Cassius, jenderal paling dia percaya yang mencoba merebut takhta. Belum lagi hampir seluruh masa pemerintahannya dihabiskan di tenda perang yang dingin, sembari mengendalikan kekaisaran yang dilanda wabah Antonine, pandemi mematikan yang menewaskan jutaan rakyatnya. Di tengah semua kekacauan, tekanan, dan rasa duka yang mendalam itu, Marcus tidak memiliki tempat untuk mengeluh. Setiap malam, di dalam tenda militer yang gelap, dia menulis catatan untuk dirinya sendiri. Catatan pribadi itulah yang hari ini kita kenal sebagai buku Meditations. Buku itu bukanlah teori filsafat untuk orang lain, melainkan instruksi keras dari Marcus untuk jiwanya sendiri, agar tetap waras saat hidupnya hancur total. Mari, kita bedah 4 prinsip utama yang dia gunakan untuk bertahan. Prinsip pertama dan paling mendasar yang ditulis oleh Marcus adalah membagi segala hal di dunia ini menjadi 2 bagian, apa yang berada di bawah kendalimu dan apa yang berada di luar kendalimu. Ketika hidupmu hancur, hal pertama yang membunuh mentalmu bukanlah masalah itu sendiri, melainkan caramu mengemis pada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Kematian orang tercinta, kebangkrutan, atau penilaian buruk orang lain terhadapmu, semua itu sudah terjadi dan berada 100% di luar kendalimu. Marcus menulis, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan kejadian di luar sana. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Saat kamu sangat terpuruk, berhentilah bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Pertanyaan itu tidak berguna karena masa lalu tidak bisa diubah. Tarik seluruh energimu kembali. Fokuslah hanya pada satu hal yang bisa kamu kontrol detik ini juga, yaitu bagaimana responmu terhadap kehancuran tersebut. Kebanyakan orang saat tertimpa musibah akan mengutuk nasib. Mereka berharap garis hidup mereka berbeda. Namun bagi Marcus Aurelius, mengutuk takdir adalah bentuk pemberontakan yang sia-sia dan melemahkan jiwa. Stoikisme melangkah lebih jauh dari sekadar menerima sabar. Mereka mengenalkan konsep amor fati, bukan cuma menerima, tapi mencintai apapun yang terjadi pada hidupmu baik atau buruk. Marcus menganalogikan hidup ini seperti api unggun yang besar. Apapun yang kamu lemparkan ke dalam api unggun tersebut, entah itu sampah, kayu lapuk, atau barang berharga, api itu tidak akan padam. Sebaliknya, api itu akan melahap semuanya, menggunakannya sebagai bahan bakar, dan tumbuh menjadi lebih besar dan lebih terang. Penderitaanmu hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Anggap itu sebagai bahan bakar murni. Katakan pada dirimu sendiri, ini adalah ujian yang memang dirancang untuk membuatku menjadi manusia yang lebih kuat. Saat kita berada di titik terendah,
Masalah kita terasa begitu besar hingga membuat kita sesak napas. Disinilah Markus menggunakan obat penenang paling radikal dalam stoikisme, memento mori, yang artinya, ingatlah bahwa kamu akan mati. Markus sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa kaisar-kaisar hebat sebelum dirinya, orang-orang kaya di masa lalu dan musuh-musuhnya, semuanya kini telah menjadi debu yang terlupakan di bawah tanah. Dia menulis, kamu bisa meninggalkan hidup ini sekarang juga. Biarkan hal itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Ketika kamu menyadari bahwa sisa waktumu di bumi ini sangat singkat, dan suatu hari kamu akan mati, ego dan drama penderitaanmu akan menyusut secara instan. Kehilangan kekayaan atau dikhianati manusia terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan luasnya waktu alam semesta. Memento mori bukan untuk membuatmu putus asa, melainkan untuk membebaskanmu dari beban kesedihan yang berlebihan. Saat menghadapi krisis, pikiran kita cenderung menyempit. Kita hanya melihat diri kita sendiri yang sedang menderita di dalam kamar yang gelap. Markus mengatasi hal ini dengan teknik mental bernama view from above. Bayangkan, kamu sedang terbang tinggi ke atas langit. Kamu melihat kamarmu, lalu melihat kotamu, lalu melihat negaramu, hingga akhirnya melihat seluruh planet bumi sebagai satu titik kecil di tengah semesta yang tak berujung. Dari sudut pandang ini, kamu akan menyadari bahwa penderitaanmu, kegagalanmu, dan rasa sakitmu saat ini hanyalah satu titik debu di tengah miliaran manusia yang juga sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing sejak ribuan tahun lalu. Teknik ini memberikanmu jarak emosional. Kamu tidak lagi tenggelam dalam drama pribadimu, melainkan melihat hidup dengan lebih objektif dan tenang. Filsafat tanpa eksekusi adalah omong kosong. Jika hari ini hidupmu benar-benar sedang hancur, lakukan 4 latihan praktis yang selalu diterapkan oleh Marcus Aurelius di tenda perangnya. Pertama, kendalikan persepsimu. Berhentilah memberi label bencana pada apa yang terjadi. Katakan, semua rencanaku gagal total. Itu fakta. Tapi mentalitasku tidak hancur. Itu pilihan. Kedua, lakukan isolasi masalah. Selesaikan apa yang ada di depan matamu hari ini saja. Jangan menumpuk kecemasan tentang hari esok yang belum tentu terjadi. Ketiga, ubah hambatan menjadi jalan. Setiap kali kamu menemui jalan buntu, cari celah di mana kamu bisa melatih kebajikan baru. Jika kamu dikhianati, itu adalah kesempatanmu untuk melatih ketegasan dan keikhlasan. Keempat, gunakan kamar suci pikiranmu. Markus menyebut pikiran sebagai inner citadel atau benteng pertahanan dalam diri. Orang bisa merampas hartamu, tapi tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa menyentuh ketenangan di dalam pikiranmu, kecuali kamu mengizinkannya. Pada akhirnya, hidup tidak akan pernah peduli seberapa hancurnya perasaanmu saat ini. Badai akan tetap datang, dan manusia akan tetap mengecewakanmu. Namun ingatlah esensi dari ajaran Marcus Aurelius. Kamu mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi pada hidupmu, tapi kamu selalu bisa memilih untuk menjadi pemenang di atas penderitaanmu. Jangan mengemis belas kasihan pada dunia. Berdirilah tegak, atur kembali pikiranmu, dan mulailah melangkah maju dengan sisa kekuatan yang kamu miliki. Jadilah kaisar atas dirimu sendiri. Jika pembahasan ini memberikanmu kekuatan baru untuk bangkit, berikan tanda suka dan tuliskan komitmenmu di kolom komentar. Berhentilah meratapi puing-puing yang sudah hancur. Berdirilah tegak, dan mari bangun kembali benteng di dalam pikiranmu.